Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Kali ini, kita akan membahas tentang kisah hidup Santo Bartolomeus dan Santo Filipus. Yang pertama, Santo Bartolomeus. Santo Bartolomeus adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 2, namanya disebut sebagai Nathanael, dan ia berasal dari kota Kana di provinsi Galilea. Menurut catatan Alkitab, di wilayah timur atau yang sekarang Armenia dan sekitarnya, di mana pekerjaan penginjilan Bartolomeus banyak dilakukan, ia diidentifikasi sebagai Nathanael. Nathanael hanya disebutkan dalam Injil Yohanes, dan dalam Injil-Injil sinoptik, Filipus dan Bartolomeus selalu disebutkan bersama. Sedangkan Nathanael tidak pernah disebut. Sebaliknya dalam Injil Yohanes, Filipus dan Nathanael disebutkan bersama. Tetapi nama Bartolomeus tidak pernah disebut. Yang pertama sebagai Bartolomeus. Nama Bartolomeus terdaftar di antara ke-12 Rasul Yesus Kristus pada ketiga Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Serta muncul sebagai salah seorang saksi kenaikan Yesus Kristus pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4 sampai dengan 13. Setiap kali ia selalu disebut bersama-sama dengan Rasul Filipus. Nama Bartolomeus tidak pernah disebut dalam Injil Yohanes. Yang kedua sebagai Nathanael. Dalam Injil Yohanes, Nathanael diperkenalkan sebagai sahabat Filipus. Filipus dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya. Segera setelah Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Nathanael bersikap lugas terhadap informasi Filipus mengenai Mesias dari Nazaret dan menjawabnya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Para pakar meyakini bahwa perkataan Yesus mengenai Nathanael di bawah pohon ara merupakan istilah yang bermakna mempelajari Taurat. Nathanael mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja Israel. Nathanael muncul kembali di akhir Injil Yohanes yang dicatat bersama-sama sejumlah murid lainnya di pantai Danau Galilea setelah kebangkitan Yesus, di mana kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Eusebius dari Kaisarea menulis dalam Ecclesiastical History bahwa setelah kenaikan Yesus, Bartolomeus pergi sebagai misionaris ke India, di mana ia meninggalkan sebuah salinan Injil Matius. Tradisi lain mencatatnya sebagai misionaris ke Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Likaunia. Bersama rasul sejawatnya, Yudas anak Yakobus, Bartolomeus dikenal membawa kekristenan ke Armenia pada abad ke-1 Masehi. Karenanya kedua rasul ini
dianggap santo pelindung bagi Gereja Apostolik Armenia. Perjalanan misi ke India. Dua kesaksian kuno mencatat misi Santo Bartolomeus ke India, yaitu catatan Eusebius dari Caesarea pada awal abad keempat dan Hieronymus pada akhir abad keempat. Keduanya merujuk kepada cerita tradisi tersebut ketika melaporkan kunjungan Pantaenus ke India pada abad kedua. Penelitian Frater Parumalil SJ dan Mores mendapati bahwa daerah Bombay pada Pantai Konkan, suatu daerah yang dikenal sebagai kota kuno kalian, merupakan wilayah aktivitas misionaris Santo Bartolomeus. Akhir hidup Santo Bartolomeus. Dikabarkan Santo Bartolomeus meninggal dunia di Albanopolis, Armenia. Menurut satu riwayat, ia dipenggal kepalanya. Tetapi tradisi yang lebih populer menyatakan bahwa ia dikuliti hidup-hidup dan disalibkan dengan kepala di bawah. Dikatakan bahwa Bartolomeus telah membawa Polemus, Raja Armenia, menjadi penganut Kristen. Akibatnya Astyages, saudara laki-laki Polemus, menyuruh Bartolomeus dihukum mati. Pada abad ke-13, biara Saint Bartholomew Monastery didirikan di Armenia pada tempat kematian Rasul Bartolomeus. Untuk memperingati Santo Bartolomeus Rasul, umat Katolik merayakan setiap tanggal 24 Agustus. Yang kedua, Santo Filipus. Santo Filipus adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Dalam tradisi Kristiani, menggambarkan Filipus sebagai seorang rasul yang berkhotbah di Yunani, Syria, dan Frigia. Filipus berasal dari Betsaida, kota kelahiran Andreas dan Petrus. Sehari setelah bertemu dengan Andreas dan Yohanes di Yudea, dekat sungai Yordan, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, dan dalam perjalanan, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus dipilih Yesus menjadi salah seorang dari 12 rasulnya yang utama. Seperti yang dicatat di semua Injil dan kisah para rasul, di mana ia selalu menempati urutan kelima dan berpasangan dengan Bartolomeus, yang diyakini merupakan nama lain dari Nathanael. Dalam peristiwa mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang, pada awalnya Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Pada malam sebelum Yesus ditangkap, Filipus turut makan perjamuan terakhir bersama-sama para murid yang lain, dan dalam percakapan, Filipus sempat bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Yesus kemudian menjawabnya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Untuk karya dan misi Santo Filipus tidak dijelaskan secara rinci. Santo Filipus wafat di daerah Hierapolis dengan cara disalibkan.
Untuk memperingati Santo Filipus, umat Katolik merayakan setiap tanggal 3 Mei. Demikian perjalanan singkat kisah kerasulan Santo Bartolomeus dan Santo Filipus. Terima kasih untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Semoga kisah hidup dari para rasul dapat kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari.